Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Serajut janji manis Nyai di hari Lebaran menjadi bekal Akang berjuang di perantauan. Selamat datang hadirin sekalian di webinar Info Komputer yang selalu penuh dengan pengetahuan. Halo Bapak Ibu semua, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Selamat datang di Info Komputer CIO Forum, sebuah webinar yang mempertemukan IT leader perusahaan Indonesia dan menjadi tempat mereka untuk berdiskusi dan sharing pengalaman seputar pemanfaatan teknologi informasi di perusahaan mereka. Dan karena CIO Forum ini masih dalam suasana Idul Fitri, saya mewakili tim Info Komputer mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya secara pribadi juga mengajukan permohonan maaf jika ada perkataan saya yang salah selama menjadi moderator webinar Info Komputer, atau juga minta maaf kalau pantun-pantun saya seperti yang tadi itu terlalu garing buat selera Bapak Ibu semua. Bagaimana Idul Fitri Bapak Ibu semua? Kalau saya sejujurnya Idul Fitri ini ya kurang berkesan gitu ya, karena tidak bisa mudik, tidak bisa kemana-mana, nggak bisa ke keluarga besar juga, karena memang mencoba untuk menahan diri dari bertemu lebih banyak orang. Namun semoga kesadaran kita untuk menahan diri dan juga mengikuti anjuran pemerintah dapat membuat pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke kondisi normal. Namun bicara soal normal, satu hal yang sayangnya menjadi normal belakangan ini adalah kasus cyber security ya. Dalam bulan ini saja kita menghadapi beberapa insiden cyber security yang high profile ya, mulai dari kasus ransomware di perusahaan distribusi migas di Amerika Serikat sampai kemudian kasus kebocoran data di institusi pemerintahan kita. Dan jika melihat data serangan cyber security di setahun terakhir ini memang terjadi peningkatan yang signifikan ya. Jika mengutip data BSSN, serangan cyber security Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 495 juta atau meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2019 kemarin. Kondisi pandemi ini sedikit banyak memicu kenaikan serangan cyber ini, karena di satu sisi kebijakan work from home atau juga kerja dari mana aja membuat surface attack menjadi semakin luas. Kemudian juga ada faktor lain, pandemi kan membuat banyak perusahaan harus mempercepat transformasi digitalnya, termasuk mengadopsi teknologi atau environment yang baru seperti public cloud. Dan hal itu tentu saja menambah risiko dari data dan aplikasi perusahaan yang biasanya disimpan di tempat yang lebih mudah dikontrol. Nah, dengan semua perubahan tersebut, bagaimana strategi cyber security yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan institusi perusahaan untuk mengimbangi percepatan transformasi digital tersebut? Pertanyaan itulah yang akan coba dijawab di webinar kali ini. Ada 3 pertanyaan utama yang akan coba kami angkat di webinar ini, yaitu pertama, bagaimana menjawab tantangan cyber security akibat percepatan transformasi digital, kemudian bagaimana mengantisipasi risiko dan penggunaan teknologi dan environment baru, dan yang ketiga bagaimana menyiapkan people, proses, dan juga teknologi yang tepat untuk menjawab perubahan tersebut. Akan ada 3 IT leader yang dalam kesehariannya bergelut dengan masalah cyber security ini, yang semoga bisa menjawab 3 pertanyaan di atas. Nanti juga ada pemaparan studi dari Trend Micro berjudul Turning the Tide. Jadi studi ini mencoba memotret perubahan apa saja sih yang terjadi dalam setahun terakhir dan juga memprediksi apa yang perlu dipersiapkan menghadapi situasi ke depan. Namun sebelum saya memperkenalkan 4 narasumber tersebut, seperti biasa saya ingin menjelaskan regulasi dari webinar ini. Kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten Info Komputer. Kedua, kami juga akan menonaktifkan fitur kamera dan suara untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga, pertanyaan dapat diajukan dengan mengetikkan pertanyaan melalui kolom Q&A yang tersedia. Nanti pertanyaan terpilih akan coba dijawab di sesi Q&A oleh panelis dan berkesempatan mendapat voucher dari panitia. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan 4 narasumber yang menjadi pembicara pada webinar kali ini. Narasumber kami yang pertama adalah Pak Laksana Budi Wiono atau biasa dipanggil Pak Laks. Beliau adalah Country Manager Indonesia untuk Trend Micro untuk Indonesia. Nanti Pak Laks akan bercerita temuan Trend Micro seputar isu cyber security yang
telah terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan. Kemudian narasumber kami yang kedua adalah Pak Wahyu Agung Prasetyo, Pak Darmadi. Beliau adalah CIO dari Toyota Astra Motor. Nanti Pak Darmadi akan memberikan perspektif yang bisa mewakili industri otomotif, juga mungkin industri luar finansial dalam menjawab tantangan cyber security. Narasumber kami yang ketiga adalah Pak Wahyu Agung Prasetyo. Beliau ada Information Security Management Head dari Bank Danamon Indonesia. Pak Wahyu ini memiliki pengalaman panjang di dunia security, mulai dari trainer, konsultan, dan kini menjadi strategi mengawal strategi cyber security di Bank Danamon. Nanti Pak Wahyu akan mencerita bagaimana strategi yang ia lakukan dalam mengawal percepatan transformasi digital yang terjadi di Bank Danamon. Narasumber kami yang keempat adalah Pak Aat Ruhimat, praktisi Information Security Governance dan Compliance yang saat ini bekerja di salah satu bank besar di Indonesia. Pak Aat ini sudah lebih dari 10 tahun bekerja di IT security di industri perbankan, sehingga nanti beliau bisa sharing pengalamannya seputar strategi cyber security yang tepat di era seperti sekarang. Oke, itulah 4 narasumber hebat yang siap memberikan pengalaman dan pengetahuan mereka di webinar kali ini. Saya telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, namun saya juga mengundang Bapak Ibu semua untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin belum terwakili oleh pertanyaan saya. Kepada semua narasumber saya ucapkan selamat pagi dan silakan mengaktifkan video dan audionya. Halo, selamat pagi Pak Laks. Pak Ya, Darmadi. selamat pagi Pak Wisnu. Ya, salam sehat. Salam sehat Pak. Pak Darmadi, kayaknya Pak Wisnu. Iya, kayaknya relaksasi pajak kendaraan tuh lumayan ngaruh ya. Saya tuh di jalan tuh ngelihat banyak mobil baru di belakangan ini. Lumayan tuh Pak ya. Kita bersyukur sekali ya dengan kebijakan pemerintah untuk relaksasi PPNBM itu ya. Itu sangat membantu sekali untuk industri otomotif dan seluruh value chain-nya ya. Jadi kalau kita bilang not only for TAM ya, tapi juga seluruh value chain otomotif. Kalau dibilang value chain otomotif tuh sampai ke supplier gitu ya, dan yang lain-lain kita punya kayak leasing gitu ya, insurance itu juga semua akan mendapatkan benefitnya. Jadi kalau kita yang aku kutip ya, jadi sebenarnya otomotif industri di Indonesia ini termasuk kontribusinya lumayan besar terhadap perekonomian kita ya, jadi mungkin sekitar 30% gitu ya. Jadi dengan ada kebijakan pemerintah ini kita bersyukur sekali ya, ini jadi bergerak sekarang nih. Dan kita udah ngelihat bahwa mulai bulan Maret kemarin begitu itu dibuka itu udah luar biasa itu. Iya, saya juga dengar sampai ya, ada waiting listnya lumayan tuh ya. Jadi Pak Laks atau Pak Wahyu, Pak Aat kalau mau ganti mobil Toyotanya atau itunya nih, waduh ini harus ngantri nih karena harus sekarang lagi. Nanti saya kontak Pak Darmadi Pak ya. Oke, boleh. Saya juga berharap nanti webinar berikutnya ada door prize Toyota Rush gitu ya. Waduh. Nanti pesertanya langsung jutaan itu nanti. Gitu. Oke, semoga itu Pak, semoga ya itu tadi bergeraknya industri otomotif juga nanti kemudian mengarah juga ke nanti industri finansial dan segala macam, sehingga mungkin semoga masa-masa sulit ekonomi yang seperti kita hadapi tahun kemarin itu tidak lewat, sehingga kita bisa pulih lagi dan ya bertumbuh berkembanglah bersama di ekonomi kita. Oke, kita akan segera memulai webinar ini dan untuk kesempatan pertama saya mempersilakan Pak Laks untuk menyampaikan hasil studi yang dilakukan Trend Micro, Pak. Kayaknya ada banyak temuan menarik yang sudah saya baca, tapi mungkin Pak Laks bisa memberikan perspektif yang lebih dalam terkait topik tersebut. Oke, saya antarkan presentasi Pak Laks dengan pantun. Ingatkah janji Nyai untuk selalu berkirim pesan, namun inbox SMS Akang isinya cuma tawaran kartu kredit. Waktu dan tempat kami persilakan dengan durasi presentasi 15 menit. Silakan ya, Pak Laks. Ya. Terima kasih Pak Wisnu. Selamat pagi rekan-rekan semua dimanapun berada ya. Jadi kesempatan pagi yang indah ini ya, di tengah suasana ini pandemik yang kita harus adjust gitu ya. Saya coba mau mereview atau menyampaikan ya topiknya ini turning the tide atau keadaan yang jadi berbalik gitu ya atau berubah gitu ya.
mau nggak mau, suka nggak suka ya harus kita ikuti gitu ya. Kurang lebih ini ada sekitar 7 analisa kita sih ya, yang boleh dibilang ini prediksi ya, prediksi tren makro yang udah disampaikan di awal tahun sih ya. Jadi kita lihat sama-sama di sini banyak expert juga di situ, mungkin bisa mengomentari nanti ya dari prediksi kita ya, apakah masih relevan atau enggak ya. Tapi yang sebelum itu sedikit saya sampaikan ya, kita juga secara satu per dekade ini tren makro memberanikan diri ya untuk memberi review atau analisa. Jadi 2010 kita pernah memprediksi apa yang terjadi 10 tahun ke depan sampai 2020. Nah ini barusan kita merilis lagi untuk yang perkiraan apa yang di 2030 gitu ya. Nah di tengah dinamika yang tinggi dan kita pernah yang 10 tahun terakhir kita buktikan masih relevan prediksi kita. Ya, itu bisa dilihat di portal kita ya atau di website trendmacro.com. Seperti artikel ini juga saya rasa ada ya. Oke, singkat aja ya karena waktu ya. Jadi pertama nih ya, kita lihat bahwa threat actors ya atau para penjahat ini teknologi itu ya yang tidak kita harapkan ya, mulai pindah ya atau beralih ke rumah yang akan menjadi target ya. Nah, ini kita jangan salah maksud, artinya mereka yang selama ini lebih banyak bertarget korporasi berubah ke yang individu ya. Tapi karena karyawannya bekerja di rumah gitu ya. Nah, ini yang mesti hati-hati ya. Beberapa indikasinya ya. Jadi kelihatan sih, mungkin teman-teman di sini juga tim IT jadi cukup disibukkan ya untuk mensecure gitu ya workload para user atau karyawan yang bekerja remotely. Ya remotely sekarang ada yang mengatakan nggak WFA lagi tapi WFA, work from anywhere. Ada yang work from Bali katanya juga ya. Jadi gimana itu tetap menjaga productivity-nya tapi tetap harus kondisinya aman gitu ya. Nah ini beberapa indikasi yang Trend Macro ingin sampaikan. Yang kedua VPN ya, tentu kita tahu bahwa VPN itu perlu ya untuk salah satu untuk pengaman, tapi ini ada kekhawatiran bahwa VPN sendiri itu bisa ada vulnerabilities atau ada celah keamanan ya maksudnya ya. Nah ini yang bisa drive attacks ya. Ini selalu contohnya di sini. Yang mungkin saya mau highlight lagi adalah kenapa ngejar ke karyawan, dan ini mereka tuh cukup bisa targeted ya, terutama untuk user-user yang penting ya. Maaf juga salah satunya pasti rekan-rekan di sini ya. Kenapa? Karena biasanya ada power yang lebih kan kalau orang IT gitu ya. Apalagi user yang memelihara aplikasinya dan sebagainya, punya password untuk masuk dan sebagainya. Itu para aktor kriminal itu mereka tuh bisa tahu, dan mereka atau bukan bisa tahu ya, akan berusaha cari tahu ya bukan rumahnya di mana, tapi maksudnya ketika aksesnya, profilnya di mana, mungkin dia sambil melihat di sosial media dan sebagainya. Jadi memang kalau kejahatan ini cenderung targeted ya kalau kita lihat ya. Jadi memang akan fokus ke satu enterprise atau satu institusi kategori industri tertentu gitu ya. Nah, mereka akan melakukan itu ya. Ini contoh bukan contoh, ini adalah analisa kita yang pertama atau prediksi kita yang pertama. Yang kedua, ya ini mungkin kita sama-sama tahu juga ya, karena adanya pandemik ya. Jadi ya prioritas cyber security jadi mesti berubah ya, mana yang didahulukan, mana yang jadi mesti digeser gitu ya. Karena salah satu contohnya itu tadi ya, remote akses itu akan menjadi satu consideration. Nah, ini banyak di sini ada listnya juga ya. Mungkin yang ini agak saya skip karena saya ada 7 analisa di situ. Yang perlu hati-hati juga mungkin yang healthcare ya. Healthcare juga bisa jadi target dari mereka karena sekarang mereka lagi menjadi salah satu industri yang penting gitu ya dalam membantu kita mempercepat penanganan pandemik ini. Ya. Yang ketiga, ya ini sedikit kaitan ya. Jadi teleworking ini akan membuat organisasi yang akan menghadapi yang dalam situasi yang harus hybrid environment gitu ya, karena security architecture-nya juga harus diprioritaskan atau mana yang akan dijadikan lebih penting gitu ya. Ya,
salah satu hal yang highlight di sini adalah ya, jadi organisasi atau perusahaan bisa punya less control, ya ini yang harus hati-hati. Ya, yang kedua mungkin ini sedikit parno sih gitu ya, harus menerapkan atau sebaiknya menerapkan yang namanya zero trust model. Zero trust itu apa? Ya mungkin kita ketahui bersama, itu mungkin itu salah satu artinya adalah ya kita nggak mudah percaya gitu ya terhadap sesuatu yang kita belum pastikan itu aman. Ya, zero trust ya. Zero trust seperti sekarang ini di tengah pandemik, ya maaf kata kalau kita ketemu orang kita harus menjadikan orang itu suspek kan, suspek bisa juga infected atau ini, sehingga sebelum kita yakin ya kita pakai masker atau sesuai prokes gitu kan. Setelah kita yakin, oh saya habis pagi sama-sama kita melakukan PCR dan sama-sama negatif, kita mulai memberanikan diri untuk bertemu. Sama itu zero trust kurang lebih seperti itu. Nah, yang poin ketiga ini cukup menarik juga, sedikit saya singgung ya, bahwa adanya traditional on-premise solution ya, ini belum tentu bisa ngikutin ya, karena akan makin lari ada cloud-based software ya. Jadi maksudnya begini, program-program kita yang on-prem barangkali ke depannya nanti akan agak ketinggalan untuk ngikutin ya, karena hampir semua vendors nih, semua aplikasi semuanya cloud-based gitu ya. Jadi kalau kita masih itu ada gap di situ ya. Jadi mesti ini non security-nya ya, dari sisi non security-nya, tapi orang IT harus memperhatikan itu ya, supaya bisa mengikuti ketika atau bisa diakses ketika karyawan sedang dalam posisi remote ya. Nah, berikutnya ini mungkin ini ya, kontak tracing ya. Di sini prediksi kita ini hati-hati aja bahwa ada potensi kontak tracing database-nya itu bisa ada stolen ya, atau di hack gitu ya, karena provider kontak tracing belum tentu itu agak dadakan mungkin ya, dia belum tentu mempersiapkan environment-nya dengan baik gitu ya. Misalkan ketika kita masuk mall, kita ditanya ngisi data, nama, ya email, nomor handphone, ya itu data bisa disalahgunakan ketika mereka terkompromis gitu ya. Nah ini saya kurang lebih itu. Yang berikutnya, nah ini vulnerabilities, ini menurut kami cukup penting ya. Jadi celah itu akan selalu ada ya, celah keamanan dari satu aplikasi ya, dan biasanya harus di-patch gitu ya. Nah, attacker ini akan cepat sekali mengambil kesempatan itu dari adanya gap ya, vulnerabilities sampai adanya obatnya atau patchingnya. Ini window time ini akan dimanfaatkan oleh attacker untuk mengambil kelemahan di situ ya. Dan user atau perusahaan-perusahaan itu akan berpacu dengan waktu untuk mempercepat nempelnya sebelum patchingnya itu ketemu. Ya tadi yang cukup kalau Bapak Ibu sebelum acara ini tadi ada sedikit video dari kami Trend Micro, di situ riset kita mengatakan, atau bukan riset ya, data-data kita ya dari statistik kejadian sebelumnya rata-rata memerlukan waktu sekitar 81 hari ya untuk vendor merilis patch-nya. Ya bahkan ada yang artinya ada yang 4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, ada yang sampai ulang tahun 1 tahun patch-nya juga belum dirilis, ada yang cepat 1 minggu ya rata-rata 81 hari. Nah, itulah window time yang mungkin Trend Micro mengingatkan itu akan hati-hati. Itu akan dimanfaatkan oleh attacker untuk menyusup melalui celah itu. Ya, jadi itu kurang lebih yang ingin kita sampaikan kaitan dengan patch. Jadi kejar-kejaran waktu. Ya. Berikutnya, ini API. Nah, ini mungkin kaitan dengan ya kita tahu semua transformasi ke digital, ya aplikasinya biasanya juga udah yang user friendly, bisa dilihat dari dari handphonenya dan sebagainya gitu kan. Nah tentunya untuk dengan backend-nya atau interaksi dengan software yang lain perlu interface yang kita bilang API ini. Ya analisa kita API ini bisa jadi target ya yang cukup penting ya, fokus
Ini poin kedua kalau kita lihat ya, fokus area untuk threat actor atau para penjahat di tahun 2021. Ya, ini yang kita ingatkan untuk hati-hati di situ. Ya nanti banyak, terutama mungkin kalau di banking ya ada standarisasinya tersendiri yang harus lebih tinggi gitu ya, atau kita bilang financial grade API gitu ya, yang bisa memenuhi itu. Nah itu kurang lebih yang tentang API ya, jadi mesti mensecure ini, karena salah satu contoh lain adalah menggunakan SDK gitu ya. SDK itu kan seperti kayak yang udah ready gitu ya, database yang udah database maksudnya aplikasi yang udah ready, paket-paket yang tinggal ambil, itu juga bisa terkompromis dari situ ya, dan sebagainya. Ya, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi secara umum makin banyak shifting aplikasi yang akan di cloud ya, jadi tentu bugs atau vulnerabilities itu selalu ada ya. Kita pahami bahwa yang namanya software selalu ada bugs ya, ada celah ya, itu human being ya, seperti software siapapun ya, termasuk software kami juga ada potensi bugs ya. Cuman itu bugs yang celah keamanan atau bug just improvement atau error aja gitu ya, misalkan aplikasinya kok nggak bisa ngeprint dan sebagainya lah. Nah yang celah keamanan dan sebagainya ini akan cenderung meningkat ya, seiring dengan event mereka ditaruh di atas atau di cloud ya. Ini yang perlu jadi consideration juga. Jadi bisa terkompromis juga dalam konteks itu. Nah itu kurang lebih ya, total ada 7 sih ya. Nanti ini white paper-nya kita ada juga ya. Itu hopefully kita bisa mengantisipasi dan sebagainya. Nah, bagaimana ini kita menyikapi ini gitu ya, kurang lebih ya. Ada 4 sih menurut kami ya. Ya tentunya yang jangan lupa ya, tadi sedikit bicara nggak sekedar kita bicara teknologi saja jawabannya ya, tapi ini justru kita menempatkan yang poin pertama ini ya, foster user education and training ya. Jangan lupa faktor people-nya ya, karena people itu yang awal dimulai masuknya atau dimulai disusupnya gitu kan ya. Jadi please keep ini ya, training, edukasi, karena yang namanya teknologi atau kejahatan cyber ini dinamikanya tinggi ya, selalu ada aja gitu ya, taktik yang baru ya, dan risiko-risiko yang baru itu mesti kita share ke user ya, diberi pelatihan dan secara reguler, bukan sekali cukup selesai gitu ya. Nah, yang kedua ya tentunya tadi kita semua pahamin remote akses itu makin tinggi ya. Udah namanya jaringan adalah nggak sekedar di kantor tapi juga bisa diakses dari rumah dan sebagainya. Ya, itu juga harus diciptakan satu security yang bagus ya, dan jangan lupa juga dari sisi policy-nya ya, aturan mainnya secara SOP ya terhadap karyawan ya. Nah, idealnya juga ada rencana insiden respon. Jadi kalau ada satu kejadian itu gimana mitigasinya, bagaimana menyikapinya ya. Ini cukup menarik juga ya, menyikapi ada 2 hal, menyikapi secara internal dan juga yang nggak mudah gimana menyikapi secara eksternal ya, seperti kita dengar kejadian yang cukup marak ya, kebocoran data ya. Ini dari satu organisasi juga bagaimana menyikapinya terhadap ini. Mungkin akan bertubi-tubi pertanyaan dari wartawan atau reporter ya atau medianya Mas Wisnu gitu ya. Ya kita bisa menjawab ya. Nah, gimana bisa merespon dengan baik gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi ya, patch itu cukup penting ya, gimana bisa punya patch management supaya nggak ketinggalan atau bisa segera menempel vulnerabilities-nya ya. Tentunya basic atau security yang lain tetap harus diperhatikan gitu ya. Nah, itu poin ketiga. Ya, poin keempat ya, ancaman ini kan sepanjang waktu ya, karena juga namanya sistem itu kalau udah di cloud ya 24 jam gitu kan. Nah, ancaman juga sepanjang waktu 24 jam. Nah, itu bagaimana
memonitor itu, ya. Bagaimana kita bisa menghandle itu. Nah, itu juga mesti dipikirkan langkah-langkahnya. Ada mau menggunakan fitur gitu. Kalau kita ada yang namanya managed services, mungkin kita yang bantu monitor dan sebagainya, atau mungkin combine team dan sebagainya. Ya kurang lebih itu 4 yang mau nggak mau harus kita lakukan. Kan kurang tepat ya kalau misalkan ancaman meningkat, akhirnya kita menurunkan rencana ke digital transformasinya, ya. Karena dari gimana seiring di situ, ya. Ya ini kurang lebih ini ya dari saya, Mas Wisnu, ya. Oke, terima kasih Ya, Pak saya Laks kembali ke atas. Mas Wisnu, saya stop share dulu ya. Oke Pak, terima kasih Pak Laks atas sharingnya. Menarik tuh ya bahwa vulnerabilities makin banyak ditemukan, kemudian attack surface juga makin banyak karena orang juga bekerja dari mana aja, dari Bali, dari Jogja sekarang gitu kan ya. Tapi ya itu nge-patch aja itu butuh 80 hari tuh ya, rata-rata tuh ya, bisa lebih juga gitu kan. Jadi ya semakin banyak vulnerabilities, tapi nge-patch juga masing-masing menjadi tantangan tersendiri gitu. Ya. Jadi memang tantangan semakin berat dan Ya, itu juga. Sorry, saya tambahkan sedikit. Itu patch yang disiapkan oleh vendor ya. Maksudnya dia ada vulnerability, semua buat patch-nya. Selesainya rata-rata 81 hari. Itu baru gap window time pertama. Ada gap window time yang kedua, Pak. Setelah diberikan ke customer ini udah ada patch-nya. Biasanya kan, tolong segera di-apply ya patch-nya. Kalau nggak di-apply, ada apa-apa jangan salahin saya gitu kan. Saya sudah nunggu obatnya 81 hari baru jadi. Nah, masih punya beban lagi, saya mesti apply. Nah, ini pertanyaan yang paling krusial itu kalau saya apply patch-nya itu untuk server bagaimana? Server kan nggak boleh downtime, ada shutdown gitu kan? Ya kan, untuk reinstall lagi gitu ya. Nah, terus mesti ini lagi critical atau dites dulu, impact nggak ke aplikasi, banyak isu-isu di situ. Sehingga kadang juga ada window lagi di situ. Bukannya malas untuk meng-apply, Pak. Ya, tapi sedikit ada kekhawatiran gitu. Impact ke aplikasi nggak? Nanti rollback-nya bagaimana dan sebagainya. Ya rata-rata juga another months gitu ya untuk apply-kan patch. Mungkin 81 hari itu dari patch muncul sampai kemudian selesai diimplementasikan, bukan tuh Pak ya. Jadi dari patch muncul dari vulnerability muncul Pak sampai obatnya jadi, sampai patch-nya jadi. Oke, kira-kira kalau divaksin itu setahun tuh ya dari nah, kita vaksinnya juga baru ada kan. Nah, terus setelah vaksinnya datang kan kapan nyuntiknya ini kan perlu waktu lagi. Nyuntiknya masih butuh waktu lagi. Oke, berarti kan? Itu kira-kira gambarannya ya, dan itu yang harus dihadapi sehari-hari oleh. Dan itu celah itu kalau nggak kita apply, terutama patch keamanan ya, nggak kita apply itu celah itu tempat masuknya pasti dari situ. Ya banyak cerita yang terjadi di luaran dari situ. Ya dan ya kita tahu nanti modusnya bisa dengan model ransomware dan sebagainya. Ya. Oke. Oke. Oke.